Hikayat Jaya Lengkara. Ada sebuah cerita seorang raja yang memiliki kerajaan besar bernama Raja Saiful Muluk dan kerajaannya bernama Ajam Saukat. Raja ini telah menikah dengan Putri Sukadarum, namun belum dikaruniai anak. Karena itu, Raja Saiful Muluk menikah lagi dengan Putri Bayang-Bayang yang kemudian dikaruniai anak kembar bernama Makdam dan Makdim. Mendengar kabar bahwa Putri Bayang-Bayang dikaruniai anak, Putri Sukandarum merasa khawatir jika kehilangan kasih sayang sang raja. Putri Sukadarum berdoa meminta anak kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah hamba-Mu ini seorang anak. Doa Putri Sukandarum pun dikabulkan, karena tak selang berapa lama ia telah mengandung seorang anak. Tak terasa kini pun Putri Sukandarum melahirkan seorang anak laki-laki bernama Jaya Lengkara. Bertepatan dengan Jaya Lengkara yang lahir, negeri ini pun menjadi sangat makmur. Bahan pangan pun melimpah, segala ahli nujum, bulu balang, dan rakyat-rakyat mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mendengar bahwa negerinya menjadi makmur, Raja Saiful Muluk pun mengutus kedua anak kembarnya untuk menanyakan tentang nasib Jaya Lengkara pada seorang ahli kadi. Hei Tuan, kenapa kau datang kemari? Datang kemari diutus oleh raja untuk menanyakan kabar tentang adikku yang bernama Jaya Lengkara. Tiba-tiba ahli kadi mengucap syukur berkali-kali. Makdam dan Makdim pun kebingungan, lalu bertanya, Nasib Jaya Lengkara akan membuat negeri ini sangat makmur. Ia pun akan menjadi sosok raja yang besar dan semua orang akan tunduk kepadanya. Ucap ahli kadi. Mendengar kabar itu, Makdam dan Makdim merasa khawatir dan ia pun berbohong kepada raja dengan mengatakan kebalikannya. Ia mengatakan bahwa dengan adanya Jaya Lengkara, negeri ini akan hancur. Harga sandang pangan menjadi mahal. Mendengar kabar itu, raja pun memutuskan untuk membuang Jaya Lengkara dari negeri ini. Raja Saiful Muluk mendatangi Putri Sukandarum dengan tujuan mengambil Jaya Lengkara untuk diusir dari negeri ini. Hai istriku, bolehkah aku meminta Jaya Lengkara untuk tinggal di luar kerajaan ini? Kenapa suamiku? Kenapa Jaya Lengkara harus diusir, wahai suamiku? Seorang kadi berkata bahwa dengan adanya Jaya Lengkara di negeri ini akan membuat negeri ini akan hancur. Kalau begitu, usirlah aku juga, wahai suamiku. Lebih baik aku ikut diusir daripada harus berjauhan dengan anakku. Putri Sukandarum pun diusir dari negeri ini bersama Jaya Lengkara. Putri Sukandarum pun menyusuri jalan hari demi hari untuk mencari tempat tinggal. Berhari-hari ia tidak makan, sehingga air susunya pun tidak keluar. Jaya Lengkara pun menangis karena merasa lapar. Maafkan aku, anakku, karena membuat dirimu sengsara. Ucap Sukandarum dengan menangis dan menatap sosok Jaya Lengkara yang berada dalam gendongannya. Jaya Lengkara dan Putri Sukandarum tinggal di hutan belantara, tempatnya di dalam gua. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, mereka menetap di situ. Putri Sukandarum kesulitan mencari makanan dan air bersih di dalam hutan. Alhasil, ia tidak makan dan minum berhari-hari. Jaya Lengkara kecil mulai menangis kelaparan, sedangkan ibunya tidak bisa menyusui karena belum makan berhari-hari. Saat Jaya Lengkara menangis sambil berguling-guling di tanah, dengan izin Allah, keluarlah air memancar dari tanah, dan ibunya pun langsung meminum air tersebut, sehingga
ia dapat menyusui Jayalengkara. Jayalengkara dan ibunya Putri Sukandarum bertahan hidup dalam hutan belantara sehingga Jayalengkara tumbuh dewasa. Di sisi lain, kesehatan Raja Saiful Muluk semakin menurun. Setelah ditinggal Putri Sukandarum, sudah banyak tabib yang mencoba untuk menyembuhkan sang raja, tetapi belum ada yang berhasil. Makdam dan Makdim menanyakan kondisi ayahnya kepada tabib. Bagaimana kondisi ayahanda? Tabib tersebut menggelengkan kepala sambil menunduk. Penyakit Baginda Raja sudah sangat parah. Kami tidak tahu apa penyebabnya. Tetapi jika terus begini nantinya akan membawa malapetaka bagi seluruh negeri. Apakah tidak ada cara untuk menyembuhkan ayahanda? Tabib tersebut mengeluarkan sebuah kertas berisi gambar bunga berwarna putih. Dengan ini Tuan bisa menyembuhkan Baginda Raja. Bunga ini tumbuh di puncak gunung Mesir. Tanpa berpikir panjang, Makdam dan Makdim langsung memberi perintah kepada ajudannya untuk mencari bunga kuma-kuma. Makdam dan Makdim langsung berangkat menuju puncak gunung Mesir dan melewati hutan belantara di mana tempat Jayalengkara serta ibunya tinggal. Saat melewati hutan belantara, Makdam dan Makdim mengalami kendala, yaitu hari yang mulai gelap sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Di tengah kepanikan tersebut, mereka bertemu Jayalengkara yang habis pulang dari berburu. Tuan-tuan, hari sudah gelap, mengapa tuan-tuan berkuda di hutan belantara sampai malam begini? Kami sedang dalam perjalanan menuju puncak gunung Mesir. Siapa kamu? Saya hanya orang biasa yang tinggal dan tumbuh di hutan. Jika tuan tidak keberatan, tuan-tuan boleh menginap semalam di gua tempat saya tinggal. Akan saya berikan makanan dan minuman juga untuk beristirahat. Setelah berpikir panjang, Makdam dan Makdim menerima tawaran Jayalengkara untuk beristirahat di tempat tinggalnya. Saat sampai di tempat tinggal, betapa terkejutnya Makdam dan Makdim saat melihat Putri Sukandarum yang menyambut mereka. Jayalengkara menyiapkan minuman hangat dan makanan untuk Makdam dan Makdim. Ada apa kalian berkuda malam-malam begini di hutan belantara? Kami sedang dalam perjalanan menuju puncak gunung Mesir untuk mencari bunga kuma-kuma. Untuk apa bunga kuma-kuma tersebut, anakku? Kami disuruh oleh tabib untuk mencari bunga kuma-kuma untuk menyembuhkan ayahanda. Ibunda, ada apa sebenarnya ini? Putri Sukandarum menjelaskan semuanya, dari mulai kejadian Jayalengkara diusir dari istana hingga memberitahu jika Jayalengkara adalah anggota kerajaan, saudara Makdam dan Makdim, serta putra Raja Saiful Muluk. Anakku, Jayalengkara, maukah kamu menyelamatkan negeri kita ini dengan membantu mencari bunga kuma-kuma untuk kesembuhan ayahanda? Ibu, aku akan mencari bunga kuma-kuma sampai dapat. Jayalengkara beserta Makdam dan Makdim langsung berangkat menuju ke negeri Mesir. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di sebuah goa. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan seekor naga dan Putri Ratnakasina, anak dari Raja Negeri Madinah. Putri Ratnakasina juga sedang dalam perjalanan mencari bunga kuma-kuma untuk ayahnya yang sedang sakit. Ia beristirahat di dalam goa bersama naga guna. Setelah berkenalan dan menjelaskan tujuan masing-masing, Putri Ratnakasina, Jayalengkara, serta Makdam dan Makdim berangkat bersama mencari bunga kuma-kuma dengan ditemani oleh naga guna. Lokasi bunga kuma-kuma tersebut ada di puncak gunung yang sulit dijangkau. Singkat cerita, Putri Ratnakasina berhasil mengambil bunga kuma-kuma tersebut. Jayalengkara senang melihat bunga kuma-kuma sudah didapatkan, tetapi niat jahat muncul di pikiran Makdam dan Makdim. Mereka mencoba mencelakai Jayalengkara dengan mendorongnya ke jurang dalam. Jayalengkara jatuh ke dalam jurang, tetapi secara ajaib ia selamat. Apakah mungkin karena ia sedang memegang sepucuk bunga kuma-kuma? Di waktu yang bersamaan, ternyata Putri Ratnadewi, yaitu putri dari Raja Pringgi, mengirimkan menteri untuk mencari bunga kuma-kuma. Saat sampai di lokasi, menteri tersebut melihat Makdam dan Makdim dengan curiga.
Mereka langsung menangkap Magdam dan Magdim lalu memenjarakannya. Sedangkan Putri Ratnakasina diselamatkan. Nagaguna segera menyelamatkan Jayalengkara yang tadi jatuh ke dalam jurang. Nagaguna menceritakan semua kejadian tentang Magdam dan Magdim yang ditahan oleh menteri. Ia segera menghadap ke Raja Pringgi untuk membebaskan kakaknya, yaitu Magdam dan Magdim. Wahai Baginda Raja Pringgi, maafkan saudara-saudara saya yang telah menimbulkan kesalahpahaman. Bolehkah saya meminta Baginda untuk mengampuni dan melepaskan saudara-saudara saya? Anak muda, kalian sebenarnya siapa? Mengapa Putri Ratnakasina, putri dari Raja Negeri Madinah bisa bersama kalian? Baginda, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jayalengkara, putra dari Raja Negeri Ajam Saukat, Raja Saiful Muluk. Dua lelaki yang Baginda penjarakan tersebut adalah kakanda saya yang bernama Magdam dan Magdim. Mendengar fakta yang keluar dari mulut Jayalengkara, Raja Pringgi langsung memerintahkan ajudannya untuk melepaskan Magdam dan Magdim. Wahai putra Ajam Saukat, menikahlah dengan putriku, Putri Ratna Dewi. Mohon maaf, Baginda Raja. Saya tidak bisa menikahi Putri Ratna Dewi. Bagaimana kalau Baginda menikahkan Putri Ratna Dewi dengan kakanda saya, Magdam? Raja Pringgi mempertimbangkan tawaran Jayalengkara lalu menyetujuinya. Singkat cerita, Jayalengkara ditemani oleh Putri Ratnakasina berangkat menuju negeri Ajam Saukat untuk menyembuhkan sang raja. Setelah sampai di negeri Ajam Saukat, Jayalengkara melihat ibundanya yang sedang menjaga sang raja. Ia langsung memberikan bunga kuma-kuma tersebut kepada sang ayahanda dan menyembuhkannya. Setelah Raja Saiful Muluk sembuh, Jayalengkara meminta izin untuk berangkat menuju negeri Madinah untuk menyembuhkan Raja Madinah. Tak hanya itu, ia juga meminta izin kepada ayahanda dan ibundanya untuk mempersunting Putri Ratnakasina. Mendengar hal tersebut, Raja Saiful Muluk sangat senang dan menyetujuinya. Jayalengkara beserta Putri Ratnakasina langsung menuju ke negeri Madinah dan menyembuhkan Raja Madinah. Tak lama kemudian, Jayalengkara menikah dengan Putri Ratnakasina dan bahagia di negeri Madinah.